Di usia 65 tahun ke atas, banyak orang mulai memperketat asupan makanan, terutama soal garam. Setiap kali periksa ke dokter, yang pertama kali dilarang adalah makanan asin. Nasi jangan terlalu gurih, sup jangan terlalu asin, camilan harus low sodium. Lalu muncullah gaya hidup garam rendah, sebuah standar yang dianggap mutlak untuk menjaga tekanan darah, jantung, dan ginjal. Tapi, bagaimana kalau ternyata itu semua tidak selalu benar? Bagaimana jika, khususnya untuk lansia, mengurangi garam secara berlebihan justru bisa jadi bumerang bagi tubuh? Banyak penelitian terbaru yang mulai menantang dogma lama ini. Salah satunya dilakukan oleh para peneliti dari Harvard Medical School, yang menemukan bahwa orang dewasa berusia lanjut yang membatasi garam terlalu ekstrem justru lebih rentan mengalami dehidrasi kronis, kelemahan otot, dan bahkan penurunan kognitif. Kenapa bisa begitu? Garam, atau lebih tepatnya natrium, adalah elektrolit penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi vital, mulai dari menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, hingga kontraksi otot. Pada usia muda, tubuh masih cukup tangguh menyesuaikan kebutuhan ini. Tapi pada usia lansia, kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan cairan menurun drastis. Hasilnya, mereka yang terlalu membatasi garam justru mengalami ketidakseimbangan elektrolit yang menyebabkan lemas, pusing, bahkan jatuh mendadak karena tekanan darah terlalu rendah. Banyak kasus lansia yang tiba-tiba pingsan di kamar mandi atau saat bangun dari duduk, bukan karena serangan jantung, tapi karena tekanan darah drop akibat kekurangan natrium. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi ini sering tidak dikenali. Kita juga harus memahami bahwa tubuh manusia tidak hanya bekerja berdasarkan angka di kemasan makanan, tapi juga dari sinyal keseimbangan internal yang kompleks. Itulah mengapa orang tua yang terlalu fokus hanya pada label low sodium bisa jadi malah melemahkan tubuh mereka sendiri tanpa disadari. Dan ini baru permulaan, karena ada satu jenis makanan rendah garam yang justru berbahaya bagi lansia, bukan karena natriumnya, tapi karena zat penggantinya. Makanan rendah garam seringkali diasosiasikan sebagai makanan sehat, tapi di balik itu, industri makanan olahan tidak tinggal diam. Untuk menjaga rasa agar tetap nikmat meskipun kadar garam diturunkan, banyak produsen menggunakan zat aditif, pengganti, terutama potasium chloride atau klorida kalium. Zat ini digunakan untuk menciptakan rasa asin buatan tanpa menggunakan garam biasa. Dan inilah jebakan yang sering tidak disadari para lansia. Klorida kalium bisa memberi sensasi asin di lidah, tapi tidak berfungsi dengan cara yang sama seperti natrium di dalam tubuh. Terlalu banyak potasium dari sumber buatan justru bisa memicu gangguan jantung pada lansia, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah dengan ritme jantung atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Obat hipertensi misalnya, banyak yang menyebabkan tubuh menahan kalium lebih lama. Jika ditambah dengan konsumsi potasium klorid dari makanan, hasilnya bisa fatal. Bahkan dalam laporan medis yang dirilis oleh Mayo Clinic ditemukan bahwa lonjakan kadar kalium dalam darah, hiperkalemia, bisa terjadi secara tiba-tiba hanya karena konsumsi makanan diet rendah sodium yang mengandung pengganti garam tersebut. Beberapa pasien bahkan mengalami detak jantung tidak teratur hingga henti jantung, dan semuanya berpikir mereka sedang menjalani pola makan sehat. Ironis, bukan? Mereka yang berusaha menghindari garam agar jantungnya sehat, justru terjebak dalam produk-produk pengganti yang merusak jantung itu sendiri. Ini adalah contoh klasik bagaimana informasi yang setengah-setengah bisa membahayakan kesehatan, terutama pada usia di mana tubuh sudah tidak sefleksibel dulu dalam mengatasi perubahan. Dan jangan lupa makanan rendah garam seringkali juga tinggi gula sebagai kompensasi rasa. Camilan low sodium seperti biskuit diet atau makanan kemasan rendah garam seringkali mengandung glukosa tambahan. Ini artinya, sambil menghindari tekanan darah tinggi, kita justru mengundang bahaya lain, peningkatan gula darah dan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Maka pertanyaan besar muncul, apakah membatasi garam tetap penting bagi lansia? Jawabannya, iya, jika dilakukan dengan cerdas dan tidak berlebihan. Ada cara bijak untuk mengatur garam yang tepat bagi usia 65 ke atas, tanpa jatuh ke dalam jebakan produk sehat yang palsu. Dan itu dimulai dengan mengenali sinyal tubuh sendiri, bukan sekadar membaca label. Kita akan melihat bagaimana tubuh memberikan tanda-tanda ketika kekurangan garam, dan kenapa mendengarkannya bisa jadi penyelamat hidup yang sesungguhnya. Tubuh kita memiliki cara sendiri untuk berbicara saat ada yang tidak seimbang. Dan bagi lansia, kekurangan garam bisa menjadi masalah yang jauh lebih serius dibanding kelebihan. Tapi masalahnya, sinyal-sinyal ini seringkali dianggap remeh, bahkan tidak disadari. Padahal, jika dibiarkan terlalu lama,
Kekurangan natrium, atau dalam istilah medis disebut hiponatremia, bisa berujung pada komplikasi yang mengancam nyawa. Salah satu gejala awal yang paling umum adalah kelelahan tanpa sebab yang jelas. Banyak orang berusia di atas 65 merasa cepat lelah, berpikir itu hanya karena usia. Tapi bisa jadi, tubuh mereka sedang mengalami penurunan kadar elektrolit akibat terlalu sedikit garam dalam darah. Natrium adalah kunci dalam menjaga tekanan osmotik antara sel dan cairan tubuh. Tanpa cukup natrium, air bisa membanjiri sel-sel tubuh, termasuk sel otak. Inilah mengapa gejala berikutnya seringkali berupa pusing, bingung, bahkan perubahan mental mendadak. Banyak kasus orang tua yang mendadak linglung, sulit konsentrasi, atau bahkan mengalami halusinasi ringan, padahal hanya karena kekurangan garam. Kondisi ini sering disalahpahami sebagai gejala demensia atau Alzheimer, padahal bisa jadi hanya perlu penanganan keseimbangan cairan dan elektrolit yang lebih baik. Yang lebih menyeramkan, hiponatremia yang berlangsung lama bisa memicu kejang-kejang dan bahkan koma. Bayangkan, hanya karena lansia terlalu menghindari garam karena takut tekanan darah tinggi, tubuhnya justru masuk ke kondisi darurat medis yang bisa dicegah dengan pemahaman nutrisi yang benar. Ada kisah nyata seorang pria berusia 70 tahun dari Surabaya yang tiba-tiba mengalami kejang di rumah. Keluarga panik, mengira serangan stroke atau epilepsi. Tapi setelah pemeriksaan darah, dokter menemukan penyebabnya hanyalah kadar natrium yang sangat rendah akibat diet ketat rendah garam selama bertahun-tahun. Untungnya ia selamat. Tapi tidak semua seberuntung itu. Itulah mengapa bagi lansia sangat penting untuk tidak sekadar mengikuti tren diet tanpa pemahaman fisiologi tubuh sendiri. Tubuh orang berusia 65 tahun ke atas tidak lagi bekerja seefisien saat muda. Ginjal tidak sekuat dulu dalam menyaring, hormon tidak setajam dulu dalam mengatur cairan. Jadi meniru pola makan anak muda, atau asal ikuti saran internet tanpa konsultasi, justru bisa jadi bumerang. Keseimbangan adalah kuncinya. Bukan hanya soal cukup atau tidak cukup garam, tapi juga bagaimana kita menyeimbangkan antara asupan natrium, cairan, dan aktivitas harian. Dan untuk itu, ada satu rahasia penting dari budaya timur yang bisa jadi solusi sehat alami. Rempah dan herbal sebagai pengganti bumbu buatan. Kita akan masuk ke dalam dunia dapur tradisional, dan bagaimana cara lansia bisa tetap makan enak, tetap sehat, tanpa terjebak diet ekstrem. Mari kita kembali ke dapur rumah nenek, di mana aroma rempah menyambut dari pagi sampai sore. Tanpa MSG, tanpa penyedap buatan, tanpa micin kemasan yang dijual dalam warna-warni mencolok, tapi tetap semua terasa enak. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa rasa bisa diciptakan, bukan dibeli. Dan lebih dari itu, mereka tahu bahwa rasa adalah obat. Bagi mereka yang sudah berusia 65 tahun ke atas, mengurangi garam bukan berarti harus makan hambar. Justru disinilah kuncinya, menggantikan rasa asin buatan dengan kedalaman rasa dari rempah dan herbal alami. Ini bukan sekadar gaya hidup sehat, tapi warisan kebijaksanaan yang nyaris hilang ditelan iklan modern. Mari kita bicara tentang daun salam. Daun ini bukan hanya memberikan aroma khas pada masakan, tapi juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu mengatur tekanan darah dan memperlancar metabolisme garam dalam tubuh. Atau jahe, yang selain menghangatkan, juga mampu membantu menjaga sistem peredaran darah agar tetap lancar meskipun asupan natrium dibatasi. Lalu ada kunyit, sang ratu antiinflamasi yang dapat membantu menyeimbangkan cairan dan memperbaiki fungsi ginjal secara perlahan. Bahkan kemangi dan serai, yang sering dipakai untuk masakan berkuah atau tumisan, juga berperan penting dalam menjaga tekanan osmotik dan membuat tubuh tetap ringan serta tidak mudah lemas, meski garam dikurangi. Apa yang dilakukan para orang tua zaman dulu sebenarnya luar biasa. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menyusun protokol nutrisi yang jauh lebih unggul dari sekadar mengikuti anjuran diet rendah garam dari brosur rumah sakit. Mereka tidak takut rasa asin, tapi mereka tahu batas. Mereka tidak bergantung pada bumbu instan, tapi menciptakan rasa dari bahan hidup. Contoh nyata bisa dilihat dari masyarakat pedesaan di Jawa Tengah yang rata-rata masih memasak dengan cara tradisional. Usia 80 tahun masih kuat berjalan, ke sawah, masih aktif di kebun, dan tanpa hipertensi kronis atau komplikasi jantung. Padahal mereka tidak minum obat mahal. Mereka hanya tahu apa yang harus mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Jadi, bukan berarti lansia harus menjauhi dapur. Justru sebaliknya, dapur adalah ruang penyembuhan alami. Dari situ kita bisa belajar mengatur ulang kembali rasa dalam makanan, agar tetap menggugah selera, tetap sehat, dan tidak menambah beban organ tubuh.
Dan jika berbicara soal penyembuhan lewat makanan, ada satu jenis sayuran hijau yang oleh dunia medis disebut sebagai multivitamin alami. Sayuran ini tumbuh liar di banyak kebun, sering dianggap remeh, padahal mampu menyeimbangkan elektrolit, memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga menangkal radikal bebas. Itu bukan brokoli, bukan bayam, bukan kale, tapi di balik semak-semak pekarangan, berdiri tegak pohon kecil yang daunnya sering dianggap tidak lebih dari sayur kampung. Tapi siapa sangka, daun inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai superfood lokal yang mengalahkan multivitamin buatan. Ya, kita sedang membicarakan daun kelor, daun kecil yang sering diremehkan, padahal menyimpan potensi luar biasa dalam menjaga dan memulihkan kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Mari kita lihat kandungan nutrisinya. Daun kelor mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C dibanding jeruk, 4 kali lebih banyak kalsium dibanding susu, dan 3 kali lebih banyak zat besi dibanding bayam. Belum lagi kandungan antioksidannya yang tinggi, seperti quercetin dan chlorogenic acid, yang mampu melawan peradangan kronis dan mengurangi risiko kanker serta penyakit jantung, 2 hal yang sangat rentan menyerang usia lanjut. Tapi kehebatan, daun kelor tidak berhenti pada kandungannya saja. Efeknya terhadap tubuh juga telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, ekstrak daun kelor terbukti mampu menghambat pertumbuhan sel kanker tanpa merusak sel sehat. Bahkan di negara-negara seperti India dan Filipina, daun ini digunakan sebagai bagian dari terapi pelengkap untuk pasien kanker dan diabetes, terutama pada pasien usia lanjut yang tidak kuat menjalani kemoterapi atau operasi besar. Selain itu, bagi lansia yang mulai mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis, konsumsi daun kelor secara rutin terbukti membantu memperbaiki densitas tulang. Ini sangat penting, karena banyak orang usia 65 tahun ke atas mulai kehilangan kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium dari makanan biasa. Daun kelor hadir sebagai solusi alami yang mudah diakses, murah, dan sangat efektif. Bagaimana cara mengonsumsinya? Tidak perlu rumit. Daun kelor bisa dimasak menjadi sayur bening, ditumis ringan, atau bahkan diseduh menjadi teh herbal. Yang penting adalah konsistensi. Dalam masyarakat pedalaman Afrika dan Asia Selatan, daun kelor dikonsumsi hampir setiap hari. Dan hasilnya, banyak dari mereka yang berusia 80 tahun ke atas masih aktif, tidak pikun, dan jarang mengeluh sakit sendi atau jantung. Sayangnya, di Indonesia sendiri, daun kelor sering dipandang sebelah mata. Banyak yang mengira ini hanya sayuran murah untuk orang desa. Padahal, inilah daun yang mampu menghidupkan kembali sel-sel yang lemah, memperkuat imun, dan membantu organ tubuh tetap bekerja optimal di usia senja. Kita tidak sedang mencari keajaiban. Kita hanya perlu kembali ke kebijaksanaan lama, kembali ke alam, kembali ke makanan yang tumbuh dari tanah kita sendiri. Daun kelor bukan obat ajaib, tapi bisa jadi penyelamat diam-diam yang selama ini tidak kita sadari manfaatnya. Dan mungkin, jika para lansia memasukkan kelor ke dalam menu harian mereka, mereka bisa menikmati usia tua tanpa harus jadi pelanggan tetap rumah sakit.